Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Berjumpa lagi dengan saya Prawira Maulana, jurnalis tribunbengkulu.com. Saat ini saya sudah ada di ruangan yang terhormat Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin, Sarjana Hukum, biasa disingkat Unihas. Betul. Di depan saya yang terhormat Rektor Unihas, Bapak Dr. Insinyur Yulfi Ferius, MSI. Oke. Kan kita kan. Tribuners saya agak grogi. Tribuners saya agak grogi nih. Saya rasa-rasa kembali ke zaman saya kuliah dulu nih kalau main ke kampus nih. Kalau zaman mahasiswa dulu kapan-kapan bisa bertemu dengan Pak Rektor kan. Saat ini saya ketemu langsung dengan Pak Rektor, Pak Dr. Ferry, panggilannya seperti itu. Ini adalah agenda ajang sana Pak, tribunbengkulu.com sebagai media yang baru di Bengkulu. Kita ingin menguatkan silaturahmi sekaligus membahas isu-isu terkini. Kalau saat ini mungkin kita akan membahas tentang isu pendidikan lah Pak. Oke. Apalagi pendidikan sebelumnya sedang diterpa kayaknya sebuah bidang yang agak kuat terpaan pandemi, apalagi di kampus-kampus swasta ya Pak. Pandemi COVID-19 membuat kampus-kampus swasta kabarnya banyak yang kesulitan seperti itu. Ditambah lagi kabarnya lagi ada regulasi yang tidak berpihak sama kampus-kampus swasta. Dan infonya akan melakukan demonstrasi. Menarik. Ini yang demonstrasi bukan mahasiswa. Kalau kemarin mahasiswa tolak kenaikan BBM, ini para akademisi dari mulai rektor sampai mahasiswa ya Pak akan melakukan demo. Pak Rektor, kita bicara dulu tentang terpaan pandemi COVID-19. Bagaimana pengaruhnya terhadap kampus-kampus swasta ya Pak? Oke, selamat bertemu nih. Saya silaturahim dengan Tribun Bengkulu.com. Waduh, luar biasa nih, saya sudah dikunjungi nih dengan tim Tribun. Sekali lagi saya berikan apresiasi nih atas kunjungan. Mudah-mudahan silaturahim ini terjaga, terus berkelanjutan ya. Baik. Ya, ini masalah kalau kita bicara tentang pendidikan, masalah pandemi ini memang hampir semua perguruan tinggi itu terdampak, terutama PTS. PTS ya Pak ya. Kenapa saya katakan demikian? Tentu mau tidak mau perkuliahan tidak bisa lagi secara tatap muka. Betul. Sementara proses harus terus berjalan. Akhirnya para perguruan tinggi tentu akan menyiapkan sarana dan prasarana. Satu contoh misalnya harus berbasis IT-nya harus terus ditingkatkan. Harus ditingkatkan ya. Mau tidak mau kan seperti dipaksa kemarin itu ya percepatannya Pak ya. 2 tahun itu. Iya. Nah, dengan ada yang demikian tentu semua perguruan tinggi yang betul-betul income-nya bersumber dari mahasiswa murni. Betul-betul pimpinan berbagi-bagi semua karena proses pendidikan harus berjalan. Betul. Kenapa? Pendidikan itu amanah daripada Undang-Undang 45 kita. Kita ikut mencerdaskan anak bangsa di situ. Bukan hanya revenue ya Pak ya. Bukan hanya revenue, tapi ada value yang harus kita lihat di situ. Betul. Nah, mau tak mau kita harus ke sana. Sekarang dengan ada yang bergulir, kita sekarang sudah melandai nih COVID sudah melandai. Kami mulai recovery nih, pelan-pelan walaupun belum sepenuhnya. Itu di Bengkulu misalnya. Kebetulan saya ini juga diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu. Wilayah 2C Bengkulu. Wilayah. Jadi kalau di pusat namanya Aptisi Umum. Betul. Nah, saya di wilayah 2C. Nah, ketika dimanakan kita ya diskusi lah sama teman-teman sama para pimpinan. Ya, dengan ada kondisi ini bagaimana cara menyikapi. Ya mau nggak mau kan perkuliahan harus tetap jalan. Betul Pak. Ya, regulasi mengendaki kita harus jalan. Sapras kita tingkatkan. Sementara sumber kita hanya dari mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sekarang Bung Wira. Iya Pak. Itu sekarang kan kemarin kan sempat harga sawit naik. Harga karet naik. Betul, itu ada harapan ya saat itu. Ini kalau sebelum pandemi naik sedikit aja harga karet, harga sawit itu mahasiswa banyak masuk. Sekarang justru itu naik dua komoditas itu nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk Pak. Mahasiswa tuh turun malah jumlahnya. Saat ini kan memang sedang turun. Kemarin sempat naik Pak, tinggi sekali. Biasanya turun mahasiswa. Sekarang relasinya kan dia ketemu nih. Nah, setelah kita coba diskusi itu kan COVID
psikis mereka lagi. Iya betul. Mau nyimpan uang di bank, ngambil nanti dibatasi. Akhirnya menahan. Ya, akhirnya menahan. Kalau anak dikuliahkan terjadi apa-apa kita mau gimana? Jadi memang terpaan dan pukulan sangat berat bagi kita PTS. Baik. Tentang komoditi, Tribuners, latar belakangnya kenapa tadi dimention oleh Pak Rektor begitu penting tentang komoditas sawit, karena 70% ekonomi di Bengkulu ini berhubungan dengan komoditas kelapa sawit. Betul. Jadi berhubungan. Jadi saat sawit tinggi, semuanya ngikut. Dan ternyata juga saya baru bahkan di dunia perguruan tinggi. Bagaimana mungkin orang tua tadi ya Pak Rektor dia menahan. Jadi dia menahan. Oke, walaupun pandemi sudah selesai, melandai, lantas tapi masih tetap jaga-jaga dulu sekarang. Dan perlu kita ketahui nih Bung Wira, bahwa lulusan SLTA di Provinsi Bengkulu itu tidak lebih dari 24.000 orang. 24.000 orang. Ya. Itu diperebutkan oleh 4 PTN, 3 PTN, 1 yang umum ya. 2 yang agama, 1 yang kementerian. Betul, ya? 4 benar. 4 ya. Iya, Pak. Itu dari 4 itu 50% sudah diambil mereka. 50%, 24.000, 12.000 pasti diserap. Iya, udah terserap sama mereka itu. Tinggal 50% yang diperebutkan oleh 15 PTS. 15 PTS yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang keluar lagi regulasi yang 15 PTS itu di Kota Bengkulu saja atau yang di provinsi ya Pak ya? Jadi ada yang di kabupaten juga ya, seperti itu. Jadi memperebutkan 12.000 tadi. Dan 12.000 itu juga ada kemungkinan keluar toh? Ya kita kan tadi belum menghitung yang undangan. Baru lulus aja kita ceritanya kan. Belum yang tidak melanjutkan. Belum yang tidak melanjutkan. Iya. Ya, betul. Jadi itu yang begitu susahnya bagi PTS yang tadi itu ya Pak ya, basisnya adalah itu. Ketika saya coba ke Unihas sendiri, Unihas ini Bung Wira, ini adalah kampus yang pertama di Provinsi Bengkulu. Betul. Ya. Sejarahnya seperti itu. Para pasirah, kepala marga atau kepala desa mendirikan ini, bagaimana anak-anak Bengkulu tidak tinggal di dalam dunia pendidikan. Tidak tertinggal di dunia pendidikan. Tertinggal. Jadi kami juga filosofi ini yang kami rasa susah kalau mau anak masuk nggak diterimanya susah, mau dikeluarkan dia kena menunggak juga nggak bisa karena ada amanah dari situ yang harus kita jalankan. Tahun 1928 ya? Itu yayasannya. Yayasannya ya Pak ya. Perguruan tinggi kan sejak tahun sekitar 60-an ya. Itu dulu Semarak namanya. Iya, dulu Semarak ya. Nah, karena terbentuknya provinsi, salah satu syarat provinsi kan harus ada PTN. Iya. Makanya mahasiswa pertama Universitas Negeri atau Universitas Bengkulu itu dari sini. Dari sini. Passing out dari sini. Jadi di passing out dari Unihas dulu Semarak dulu. Jadi begitu Unip kena berbuka kan membludak itu. Iya, betul. Dia tampung lebih, makanya Semarak menjadi Unihas. Itu tadi. Bahwa ada semangat yang dibawa, lantas juga tidak mungkin ya Pak ya tidak menerima, lantas mengeluarkannya ketika tidak membayar. Kan udah jelas namanya Yayasan Semarak, semangat bergerak kita. Itu semangat bergerak ya Pak ya Semarak. Oke. Ini kan kalau ini makanya saya perhatikan karena kita kampus yang pertama gitu kan kaidah-kaidah pendidikan, filosofi pendidikan yang didirikan oleh para pendahulu, oleh puyang-puyang kita harus kita jaga. Betul Pak. Ya kan, mereka sudah mendirikan, masa kita tidak bisa menjaga situasi tentang pendidikan. Lantas saat ini kondisinya Pak, jalan keluar tentu kan harus ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Ya, jalan keluar sekarang untuk mengatasi persoalan kan pemerintah juga ada menggulirkan yang namanya dulu bidik misi. Sekarang KIP untuk mahasiswa, walaupun juga terbatas kuotanya harus dibagi itu semua. Kemudian juga ada UKT, walaupun juga terbatas walaupun 1 semester, tapi sangat membantu. Sangat membantu. Tapi baru bagaimanapun saya katakan tadi dengan ini berbasis kita kuliah sekarang kan sudah berbasis blended learning. Jadi gabungan ya. Iya. Nah, kalau di Unihas ini sebenarnya ketika COVID itu, iya Pak, kami tidak begitu kaget. Karena sejak tahun 2019 di sistem penjaminan mutu internal saya SPMI itu sistem perkuliahan sudah di-SK-kan oleh rektor dan desa melalui blended learning. Cuman dulu belum begitu banyak. Ya, memang pelan-pelan melakukan perubahan itu. Nah, kalau sekarang ujian akhir semester, ujian tengah semester kuliah sudah blended learning rata-rata. Model blended learning ini hybrid begitu ya Pak? 50% dia tatap muka, 50% dia online.
Malah kadang-kadang dosen lebih meningkat, lebih banyak. Lebih meningkat. Lebih ada yang sampai 60% online. Nah. Kalau kita sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, iya, Pak. ya yes oke. Iya kan? Contoh sekarang, begitu dia tamat, kalau dia gaptek, gimana dia mau ngelamar? Mau kerja di Jakarta kan harus di Jakarta tesnya. Iya betul. Harus virtual meeting bisa ya, Zoom. Seperti itu sekarang model wawancara ya. Makanya saya katakan sama para dosen sama mahasiswa, ya oke, Anda ingin tatap muka ya oke, tapi coba karena tuntutan. Era digital ini sudah tuntutan. Iya, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berhadapan dengan ini. Gitu. Oke. Pak, saya dengar ada rencana demonstrasi nih dari kampus-kampus swasta, dan di sini Bapak sebagai pentolannya ya, ketua dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, disingkat APTISI 2. Betul, itu akan dilaksanakan untuk demonstrasi, Pak. Karena itu sebenarnya kan kalau bahasa apa ya? Bahasa radikal atau bahasa keras katanya demonstrasi. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi berjamaah. Betul. Jadi kami menyampaikan aspirasi berjamaah kepada presiden, kepada kementerian. Bentuknya aksi massa, Pak. Bentuknya aksi massa. Iya, namanya aksi berjamaah. Kalau sudah berjamaah berarti kan banyak. Bukan jadi namanya berjamaah. Saya kira model audiensi bertemu apa? Kita berjamaah. Jadi berjamaah. Jadi itu se-Indonesia. Se-Indonesia kapan? Itu akan kita rencanakan tanggal 27 sampai tanggal 29. Bulan ini. Bulan ini. Ya, 27, 29. Ya, sebagai korlap itu kawan-kawan dari Jabodetabek. Oke. Nah, karena mereka dekat-dekat pusat sentrum kota kan, di sentrum kota. Kita semua akan datang. Isu atau tuntutannya apa, Pak Rektor? Isu atau tuntutan yang satu, kita pengen LAM itu dibubarkan, Lembaga Akreditasi Mandiri. Uji kompetensi ditinjau kembali. LAM TKS itu juga yang kesehatan kompetensi juga ditinjau kembali. Nggak perlu ya, kembalikan saja ke perguruan tinggi masing-masing lah. Oke. Selama ini kan ada badan tersendiri yang menyelenggarakan, kita kembalikan saja kepada perguruan tinggi masing-masing. Ya. Kesusahan yang ditimbulkan dari LAM ini sendiri apa, Pak? Misalnya? Kesusahan. Pertama, sebelum divisitasi kami sudah harus bayar depan. Katanya duitnya gede tuh ya, Pak? Iya, lumayan. Iya. Kalau sana perguruan tinggi yang banyak prodinya, sekali itu bisa habis sampai bukan ratusan sampai, Pak? Bukan ratusan lagi, miliar. Bisa eman malahan. Oh iya? Nah, iya. Jadi sebelum dia visit pun sudah? Kita harus bayar dulu. Kalau kita dapat passwordnya, baru kita bisa masuk. Kemudian lagi dia masuk, gitu password dapat, mau upload berkas, lunasin. Oke. Jadi itu sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Jadi salah satu tuntutannya adalah membubarkan tadi lembaga akreditasi mandiri. Oke. Uji kompetensi kembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing. Tentu perguruan tinggi punya kompetensi. Punya kompetensi. Kalau dia tidak punya kompetensi, dia akan buka perguruan tinggi. Iya, buka saja apa ya seperti itu ya, pelatihan atau apa ya. Nah, sekarang kan coba kita pemerintah berikanlah kepercayaan kepada PTS itu. Betul. Ya kan gitu kan. PTS itu kan kalau segi jumlah kan lebih banyak daripada PTN. Sehingga konsentrasinya dibagi-bagi. Misalnya untuk PTN ya, mungkin dia akan menuju World Class University. Yang ranking dunia. Kemudian nanti yang PTS-nya kita sama-sama bersinergi. Apalagi kemarin kan ya kadang-kadang itu kan naif ya di kita. Betul. Yang sudah bukan rahasia umum lagi. Ya rektor yang UTT di Lampung dengan universitas negeri. Itu universitas negeri itu. Universitas negeri itu. PTN jalur mandiri kan. Iya. Nah, apalagi dengan kalau kita baca keluar Permen Dikbud nomor 48 2022 ini, itu kita tambah kurang berpihak. Kalau saya perhatikan kenapa? Sebelum kuotanya terpenuhi dia boleh melaksanakan lagi berulang kali. Oh begitu ya, Pak? Iya, sampai kuotanya terpenuhi. Itu salah satu isu juga yang diusung di itu kita angkat sekarang. Kita dicabut juga Permen Dikbud 48 itu. Jadi sebelum kuota dia ini terpenuhi, dia boleh melaksanakan sampai terpenuhi seperti itu. Jadi kita kan bagaimana dengan swasta? Iya. Bagaimana dengan swasta? Kalau konteksnya di Bengkulu saja, tadi kata Pak Rektor, 24.000 lulusan tiap tahun. 12 setengahnya itu diserap di PTN. Sisanya ke PTS, dan tidak 24.000 itu nggak semuanya masuk ke perguruan tinggi. Kalau semuanya masuk perguruan tinggi, begitu bagusnya sumber daya manusia kita ya, Pak ya. Itu baik. Jadi saat ini
beberapa kebijakan regulasi dari pemerintah pusat ini tidak berpihak pada PTS ya Pak ya. Itu tadi LAM tadi contohnya seperti itu dan begitu hegemoni ini bisa bilang saya nyebutnya hegemoni ya salah atau tidak. Ini adalah hegemoni dari kampus-kampus negeri. Kampus-kampus negeri sangat dirasakan Pak hegemoninya, betul toh di baik di tingkatan lokal maupun nasional kan seperti sekarang itu. Kan gini, di negeri itu ya, Pak, yang masuk itu kan bisa jelas orang terseleksi. Betul. Terseleksi apa? Mulai tingkat kepintaran dan bla 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 segala macam. Di negeri. Di negeri dong. Meskipun di PTS juga ada yang masuk yang pintar-pintar. Tapi identik rata-rata orang mengatakan kalau masuk PTS kan sudah nggak diterima di negeri. Betul. Ya? Asosiasinya seperti itu ya. Asosiasinya begitu. Ya, betul. Tidak diterima di negeri lantas memilih orang yang katanya tidak memasuki passing grade di negeri masuk ke PTS. PTS menjadikan dia orang yang pintar gitu loh. Kan berat kerja kita nih. Lebih berat dari kampus negeri begitu ya Pak. Dia orang pintar ditambah pintar kan. Kalau ini kan dari yang katanya itu kan kita pintar kan gitu. Baik. Oh, seperti itu Pak Rektor ya. Jadi itulah ya logiknya begitu ya. Begitu. Harusnya harus lebih diperhatikan kok di kampus swasta seperti itu. Baik. Kan endingnya kita sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa ini, mencerdaskan bangsa. Iya. Endingnya sama-sama mencerdaskan bangsa. Baik. Pak Rektor terima kasih banyak. Walaupun isunya berat nih, tapi paling tidak kita tahu nih tentang perkara-perkara permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang ada di Bengkulu dan secara nasional. Tadi ada insight secara nasional bahwa yang dihadapi di Bengkulu juga terjadi ya Pak Rektor ya di secara nasional di wilayah-wilayah lain. Terdampak semua. Sistemik dampaknya. Baik karena pandemi, baik juga karena regulasi seperti itu. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan bincang kita hari ini bersama Rektor Unihas dan sampai ketemu lagi pada bincang-bincang selanjutnya di tribunbengkulu.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor.